Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pembicaraan seputar iman yang saya sampaikan di video yang lalu. Kali ini saya ingin mengomentari pandangan sebagian para pengkaji muslim yang kerap mengatakan bahwa keimanan itu harus dibedakan dengan kajian ilmiah. Jadi menurut sebagian orang sangat dimungkinkan orang mengimani sesuatu sementara kajian akademis atau kajian ilmiah yang dia lakukan berakhir pada kesimpulan yang bertentangan dengan apa yang dia imani itu. Dan itu nggak jadi masalah. Bagi sebagian orang itu nggak jadi masalah. Misalnya saya dulu waktu jadi mahasiswa sempat mendengar pandangan serupa dari salah seorang tokoh cukup terkemuka di Indonesia. Dia mengatakan bahwa waktu itu pembicaraan seputar tentang kisah-kisah Al-Quran. Dia katakan bahwa kita harus bisa membedakan antara klaim teologis yang mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu sepenuhnya benar dengan klaim historis yang memungkinkan kita untuk meragukan kisah-kisah itu. Jadi seolah-olah dengan pandangan itu dia ingin mengatakan bahwa iman itu gak harus ada buktinya loh. Iman itu sangat bisa saja bertentangan dengan apa yang menjadi hasil kajian kita. Dan kita tidak perlu melepas keimanan itu. Jadi buktinya boleh jadi bertentangan dengan apa yang kita imani. Dan iman kita tetap sebagaimana adanya. Dan itu gak jadi masalah. Nah, kenapa orang bisa berpandangan begini? Lagi-lagi teman-teman sekalian, karena di luar sana ada orang-orang yang berpandangan bahwa konsep keimanan itu hanya meniscayakan kepercayaan saja. Jadi Anda mempercayai sesuatu, percaya bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu benar. Itulah namanya iman. Dan iman Anda benar dengan kepercayaan semacam itu, iman Anda dipandang benar dalam pandangan kalangan tadi yang kerap memandang bahwa keimanan itu nggak perlu sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia. Nah, jadi pandangan tersebut terlahir dari adanya konsepsi yang keliru tentang keimanan itu. Padahal kita katakan bahwa iman semacam itu dalam Islam tidak pernah dikenal. Bahkan itu bukan iman, itu bukan akidah. Karena iman, sekali lagi saya tegaskan, itu meniscayakan satu kepercayaan yang bersifat pasti, yang tidak menyisakan keraguan sama sekali. Kedua, dia harus bersandar pada dalil atau argumen. Dan yang ketiga, dia harus sesuai dengan realitas atau kenyataan. Kalau salah satu dari tiga unsur pokok ini hilang, maka kepercayaan apapun dalam pandangan Islam tidak bisa disebut sebagai akidah atau disebut sebagai iman. Akidah dengan iman dalam hal ini maknanya kira-kira sama ya, kepercayaan yang bersifat pasti itu. Nah itu tadi, jadi poin intinya Anda tidak bisa mempertentangkan antara hasil kajian akademis dengan keimanan yang Anda miliki. Ketika terjadi pertentangan itu, kita akan dihadapkan dengan beberapa kemungkinan. Satu, kajian akademis Anda yang salah dan iman Anda benar. Atau sebaliknya, iman Anda salah, kajian akademis itu yang benar. Begitu ya. Nah, misalnya kita ambil contoh sederhana ya. Kaitannya dengan Al-Quran misalnya. Beberapa minggu yang lalu saya membaca tulisan salah seorang penulis Indonesia. Dia berpandangan bahwa Al-Quran itu, ya dari sudut keimanan kita percaya Al-Quran itu terjaga. Tapi faktanya menunjukkan bahwa ada riwayat-riwayat tertentu dalam sumber-sumber muslim sendiri yang menunjukkan bahwa ternyata Al-Quran itu nggak seterjaga yang kita bayangkan. Al-Quran itu intinya nggak otentik lah, berdasarkan hasil kajian-kajian dia terhadap riwayat-riwayat yang termaktub dalam sumber-sumber muslim itu. Jadi iman yang mengatakan Quran itu terjaga sepenuhnya, kan dia adalah kitab suci, tapi hasil kajian yang menunjukkan bahwa Quran tidak terjaga. Dan dia tidak memandang ini sebagai persoalan, karena ini persoalan besar. Kalau Anda mengatakan Quran tidak terjaga, kalau hasil kajian Anda mengatakan Quran tidak terjaga, sementara iman Anda mengatakan Quran itu terjaga, maka ketika itu terjadi kontradiksi. Salah satu di antaranya harus ada yang benar. Tidak mungkin Anda mengatakan, ini iman saya ya benar-benar saja. Soal hasil kajian kan beda lagi. Enggak bisa begitu. Kalau Anda mengatakan bahwa iman Anda
percaya akan keterjagaan Al-Quran, sementara hasil kajian Anda menafikan keterjagaan itu kontradiktif. Salah satu dia Quran terjaga dengan Quran tidak terjaga itu kontradiktif. Hasil kajiannya bilang Quran tidak terjaga, imannya mengatakan Quran terjaga dari kesalahan. Itu kontradiktif. Salah satu di antaranya harus ada yang benar. Ketika dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, satu, Anda meyakini bahwa kajian ilmiah yang Anda temukan itu benar sepenuhnya, dan ketika itu iman Anda adalah iman yang salah, gitu ya. Kedua, Anda membuktikan kebenaran iman Anda. Dan kalau misalnya keimanan Anda yang mengatakan Quran terjaga itu benar, maka hasil kajian Anda yang menafikan keterjagaan Al-Quran itu pasti salah. Berdasarkan asas hukum kontradiksi. Jadi nggak bisa Anda mengatakan iman saya mengatakan begini, hasil kajian saya mengatakan begini, dan kedua-duanya Anda pandang benar. Nggak bisa. Ya iman Anda yang salah, kemudian hasil kajiannya benar, atau hasil kajiannya salah, iman Anda yang benar. Gitu ya. Jadi cara pandang yang ilmiah saya kira seperti itu. Iman yang sahih itu tidak mungkin bertentangan dengan bukti yang sahih. Itu kata kuncinya. Bukti yang sahih ya. Masalahnya terkadang orang meyakini bahwa bukti yang dia sampaikan itu sahih, padahal kenyataannya tidak. Contoh misalnya seperti Al-Quran tadi. Jadi orang-orang yang selama ini meragukan otentisitas Al-Quran itu biasanya merujuk pada kitab-kitab atau sumber-sumber Muslim yang memuat riwayat-riwayat ahad. Riwayat-riwayat yang hanya disampaikan oleh beberapa orang saja. Anda bacalah Kitabul Mashahif misalnya. Itu kitab yang sering dijadikan rujukan oleh para orientalis untuk menyaksikan keotentikan Al-Quran. Yang Anda baca di Kitabul Mashahif yang berisikan pertentangan riwayat-riwayat itu riwayat-riwayat ahad, gak ada yang riwayat yang mutawatir. Riwayat-riwayat yang memang ada ya, ada satu kajian, saya tidak menafikan bahwa semuanya riwayat ahad, enggak, beberapa di antaranya ada yang mutawatir. Itu ada satu disertasi, ini penting dibaca oleh kawan-kawan yang concern dengan studi Al-Quran. Ada satu disertasi yang mentahqiq Kitabul Mashahif itu. Selama pengkajinya itu kalau saya nggak keliru ya Muhibbuddin Al-Khatib itu risalah disertasi di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah sebanyak 3 jilid ya. Jadi beliau memverifikasi setiap riwayat dalam Kitabul Mashahif itu dengan nama perawinya, dengan status sahih atau tidaknya, apa munqati atau mursal dan seterusnya gitu, dengan status hadisnya. Dan riwayat-riwayat yang setahu, nah itu tadi poin saya yang saya katakan, riwayat-riwayat ahad itu adalah riwayat-riwayat yang sering dijadikan rujukan oleh para orientalis untuk menyaksikan keotentikan Al-Quran itu riwayat-riwayat ahad. Sementara Al-Quran tidaklah dinamai Al-Quran kecuali dia diriwayatkan secara mutawatir. Riwayat secara mutawatir adalah diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya sangat banyak dari generasi ke generasi, sehingga saking banyaknya itu tidak menyisakan keraguan dalam diri kita. Jadi apa yang kita baca sekarang dari Al-Quran itu persis sama dengan Al-Quran yang dibaca pada masa Nabi. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena buktinya menunjukkan bahwa Quran yang kita baca ini, kalau Anda pergi ke tempat-tempat para penghafal Quran, misalnya yang bersanad ya, Anda tanya sama mereka, bacaan Anda ini diperoleh dari siapa? Dari si Fulan. Fulan dari siapa? Fulan dari si Fulan, Fulan dari si Fulan, Fulan dari si Fulan, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiroat atau model bacaan yang sampai kepada kita sekarang, kiroat asyroh itu juga 7 diantaranya adalah riwayat mutawatir, kiroat mutawatir. Artinya kiroat berbagai macam perbedaan bacaan Al-Quran itu adalah perbedaan bacaan yang juga diriwayatkan oleh orang banyak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dunia ini tidak ada kitab suci yang diriwayatkan dengan cara seperti itu kecuali kitab Al-Quran saja. Itu fakta. Itu kenyataan yang harus kita akui bersama. Ada nggak kitab suci dunia ini yang diriwayatkan dari penerimanya yang pertama Rasulullah sampai kepada kita, ini udah berapa generasi begitu, diriwayatkan oleh orang jumlahnya sangat banyak dengan nama-nama lengkap, dengan nama-nama perawinya gitu ya, dengan nama-nama qurra'nya, nama pembacanya gitu ya, dan seterusnya. Kecuali kitab suci kita, ada nggak kitab suci semacam itu? Nggak ada. Nggak ada kitab suci yang bersanad dengan sanad periwayatan yang mutawatir itu kecuali Al-Quran. Nah, sementara riwayat-riwayat yang dijadikan rujukan oleh para orientalis itu riwayat ahad.
Secara logis saja itu tidak bisa kita amini. Anda menyingsingkan riwayat yang disampaikan oleh orang banyak, gitu ya, hanya karena Anda menyimak riwayat yang disampaikan oleh beberapa orang saja. Dan sekarang begini, saya akan beri contoh sederhana ya untuk menangkap logika keimanan kita terhadap keotentikan Al-Quran. Kalau sekarang misalnya ada orang memberikan kabar kepada Anda, ada peristiwa gunung meletus di daerah A. Katakan di daerah apa, misalnya di daerah Lumajang. Ini terlepas, misalnya kita nggak punya teknologi ya, kita nggak punya internet, nggak punya dunia digital, nggak punya akses internet sama sekali. Ada orang mengabarkan kepada Anda, ada peristiwa gunung meletus di daerah Lumajang, satu orang. Mungkin Anda masih ragu, emang benar ya? Apa buktinya? Oh, dia katakan bla bla. Tetap aja riwayat satu orang tuh masih buat kita ragu. Datang orang kedua mengatakan ada peristiwa gunung meletus di daerah Lumajang. Persis informasinya sama seperti halnya orang yang pertama tadi. Datang orang ketiga dengan informasi yang sama. Datang orang keempat, datang orang kelima. 5 orang datang kepada Anda mengabarkan bahwa telah terjadi peristiwa gunung meletus di daerah Lumajang. Paling tidak ada perbedaan respon ketika Anda menerima kabar dari orang yang satu, gitu ya, dengan ketika Anda mendapatkan kabar dari 5 orang. Mungkin masih ada celah keraguan. Tapi bagaimana sekarang kalau ada 50 orang datang kepada Anda memberikan kabar ada peristiwa gunung meletus daerah Lumajang? Kira-kira Anda yakin atau tidak dengan kabar ini? Kan normalnya orang kalau menyimak kabar dari orang banyak, gitu ya, dia akan merasa yakin dengan kebenaran informasi yang dia dapat itu. Beda halnya kalau kita mendapatkan informasi dari beberapa segelintir orang saja, kita akan ragu. Nah, riwayat itu seperti itu. Riwayat ahad dengan riwayat mutawatir itu perbandingan seperti itu. Masa kita ingin menyingsingkan riwayat? Jadi bacaan misalnya yang populer di Indonesia, qiraah Hafs an Asim, itu riwayat yang mutawatir. Itu qiraat yang mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh orang banyak. Di berbagai belahan dunia sekarang banyak orang yang membaca Quran dengan riwayat itu. Dan mereka mendapatkan bacaan itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa diverifikasi. Sanad itu bisa diverifikasi. Itu mutawatir gitu loh. Jadi kita menerima Quran yang sekarang kita baca ini, kita yakin kenapa itu berasal dari Nabi, karena itu diriwayatkan oleh orang banyak. Dan mereka mendapatkan model pembacaan itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda tidak mungkin, secara logis saja tidak mungkin mengabaikan riwayat yang mutawatir itu, kemudian Anda mencomot riwayat-riwayat ahad seperti yang termaktub dalam Kitabul Mashahif itu. Tidak mungkin. Dan ketika itu tidak ada pertentangan antara keyakinan akan keotentikan Al-Quran dengan kajian ilmiah yang tersaji di hadapan kita. Hanya saja sayangnya sebagian orang kadang terburu-buru. Hanya karena menyimak 1-2 riwayat tanpa memverifikasi apakah riwayat itu sahih atau tidak. Lantas itu jadikan alasan, oh ternyata Quran itu ada juga salahnya loh. Anda lihat dulu dong. Itu riwayat-riwayat yang mutawatir atau riwayat ahad. Sementara Quran diriwayatkan secara mutawatir. Begitu kira-kira ya. Poin saya intinya, keimanan dan kajian ilmiah yang sahih, hasil kajian ilmiah yang sahih dengan keimanan yang sahih itu tidak dimungkinkan untuk dipertentangkan. Karena sekali lagi, iman yang sahih hanya bisa bersandar pada dalil yang sahih, pada bukti yang sahih. Kalau iman itu bersandar pada bukti yang sahih, sesuai dengan realitas, dan dia diyakini secara pasti, maka itulah iman yang sahih. Adapun orang percaya, sebatas percaya, tanpa bersandar pada bukti, pada dalil, dan tanpa mempertimbangkan kesesuaian apa yang dia imani dengan realitas, maka itu bukan keimanan dalam arti yang sesungguhnya. Sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.